Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menganalisis perlawanan Pattimura di Saparua Ambon. Yang kedua, menganalisis perlawanan Perang Patri di Sumatera Barat. Dan yang ketiga adalah menganalisis perlawanan Perang Diponegoro di Pulau Jawa. Anak-anak yang hebat, setelah era persekutuan dagang bubar dan diganti dengan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, ternyata pergantian model penguasa tidak merubah gaya cara berkuasa Belanda di Indonesia. Mereka tetap menggunakan cara-cara tindakan sewenang-wenang dalam memerintah di daerah jajahannya. Sehingga hal inilah yang membuat di daerah-daerah melakukan perlawanan. Meskipun dalam virus tersebut selalu saja ada staf khusus yang mendahulunya. Seperti yang terlihat di peta berikut, satu, perlawanan masyarakat Saparua Ambon yang dipimpin oleh Pattimura. Yang kedua, perlawanan kaum Patri atau Perang Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Yang ketiga, perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa yang dikenal dengan istilah Perang Jawa. Yang pertama, perlawanan Kapten Pattimura di Saparua, Maluku. Terjadi tahun 1817. Perlawanan ini disebabkan adanya masa peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda di Ambon. Di bawah pimpinan Pattimura berhasil merebut benteng Belanda dan membunuh Van der Burg. Dalam perlawanan tersebut ikut juga pahlawan wanita, yaitu Christina Martha Thiahaye, putri tunggal dari teman Kapten Pattimura. Akhirnya perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah Belanda mendapat bantuan dari Batavia. Pattimura bersama 3 pengikutnya berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tetapi yang penting dalam perlawanan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat semangat untuk melawan ketidakadilan. Perang Patri dipimpin oleh Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1837 yang terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebab-sebab terjadi Perang Patri, yang pertama, perselisihan antara golongan Patri dengan golongan adat karena adanya pembaruan Islam. Yang kedua, Belanda memanfaatkan kondisi ini dengan membela golongan adat, sehingga terjadilah Perang Patri. Pada tahun 1821, perlawanan kelompok Patri melawan Belanda yang dipimpin oleh Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Tambusai. Ternyata perlawanan ini mampu membuat Belanda terpojok dan berhasil hampir dikalahkan. Anak-anak, perlu diketahui bahwa pada saat yang bersamaan tahun 1825 dan 1830, Belanda ini sedang menghadapi Perang Diponegoro yang dilakukan di Jawa. Belanda menyadari kalau perang ini dilakukan secara bersamaan, maka kekuatan Belanda akan menjadi sangat lemah dan mudah untuk dikalahkan. Sehingga untuk menyiasatinya, maka Belanda berdamai dulu dengan kaum Patri. Dengan begitu, maka dia bisa untuk menghadapi Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro bisa diselesaikan, maka dia menghadapi Perang Patri. Akhirnya pada tahun 1825, pemerintah Hindia Belanda mengadakan gencatan senjata dengan pihak kaum Patri. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk konsentrasi menghadapi Perang Diponegoro yang ada di Pulau Jawa. Setelah Belanda mengalahkan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa tahun 1830, maka setelah itu konsentrasi tentaranya bisa digunakan untuk menghadapi kaum Patri. Dalam hal ini, kaum Patri atau pihak Belanda menggunakan siasat yang namanya benteng stelsel. Apa itu benteng stelsel? Benteng stelsel adalah
Di setiap daerah yang dikuasai, maka Belanda akan mendirikan sebuah benteng pertahanan, seperti benteng Fort de Kock dan Fort van der Kapellen. Dengan dua taktik pertahanan dengan cara seperti ini, akhirnya Belanda mampu mengalahkan perang Padri yang dibantu oleh kaum adat dan juga masyarakat Aceh. Hal ini ditandai dengan dikuasainya benteng terakhir daerah Bonjol tahun 1837. Dari hal ini maka Tuan Kui Membonjol ditangkap dan kemudian diasingkan ke Priangan dan kemudian ke Manado sampai dia wafat. Dengan berakhirnya Perang Pati, maka semakin menandai bahwa semakin kuat dan berkuasanya Belanda di daerah. Selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini terjadi di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang ini, yang pertama Perang Diponegoro, yang kedua Sentot Prawiradirjo, Kiai Mojo, Jenderal Hendrik de Kock, dan semisal. Sebab-sebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama ada sebab umum, yang kedua ada sebab khusus. Sebab umum yang pertama, penderitaan rakyat sangat berat karena adanya bermacam-macam pajak. Yang kedua, para ulama kecewa karena peradaban barat mulai memasuki kalangan Islam. Yang ketiga, bangsawan kecewa karena tidak boleh menyewakan tanahnya. Yang keempat, Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan di Yogyakarta. Sedangkan sebab khususnya yaitu terjadinya pemasangan patok untuk rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro yang tidak meminta izin terlebih dahulu. Sehingga terjadilah pencabutan patok oleh pengikut Pangeran Diponegoro yang diganti dengan patok dari tombak. Dan ini menandai tantangan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Setelah tragedi pencabutan patok oleh pengikut Pangeran Diponegoro, maka pada bulan Juli 1825, Belanda menginstruksikan untuk melakukan serangan di kediaman Pangeran Diponegoro. Dalam serangan ini, Pangeran Diponegoro mampu meloloskan diri dan lari ke daerah Tegal dengan pengikutnya, terutama di daerah Gua. Di Gua Selarong, Pangeran Diponegoro membangun kekuatan yang dibantu oleh kaum ulama dan kaum bangsawan. Pada tahun-tahun pertama penyerangan ke Belanda, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya banyak mendapat kemenangan. Jadi Belanda benar-benar kewalahan melakukan perlawanan menghadapi Pangeran Diponegoro. Belanda menggunakan politik atau strategi benteng stelsel dalam menghadapi Perang Diponegoro, yaitu di setiap daerah yang dikuasai, Belanda akan membangun benteng pertahanan. Hal ini tujuannya untuk mempersempit ruang Pangeran Diponegoro. Akhirnya, Pangeran Diponegoro dan sahabat-sahabatnya bisa ditangkap dengan taktik ini. Sehingga berakhirlah Perang Diponegoro dengan perundingan dan ditangkap dan dibuang.